Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita masuk pembelajaran bahasa Indonesia mengenai hikayat ya. Nah, walaupun kita belajar secara daring, Ibu berharap kepada anak-anak semua agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya ya. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian hikayat menurut para ahli. Ya, menurut Sugiarto, hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita atau kisah. Nah, jadi pada masa awal kata ini digunakan dalam bahasa Melayu. Makna aslinya masih melekat. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika semua karya berbentuk prosa dalam sastra Melayu lama umumnya disebut hikayat. Nah, kemudian menurut Suherli, hikayat merupakan ragam jenis cerita rakyat dan termasuk ke dalam teks narasi. Dan merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Ya, yang selanjutnya itu menurut Sujiman. Nah, menurutnya itu istilah hikayat di dalam judul bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahpahaman bagian awal teks yang menyebut kata hikayat di awal cerita. Karena naskah-naskah cerita Melayu ditulis dengan huruf Arab Melayu, sehingga ketika naskah tersebut disalin ke dalam huruf Latin, maka kata hikayat ditulis dengan huruf kapital. Sehingga terjadi kesalahpahaman si penyalin naskah yang menganggap kata hikayat sebagai bagian dari judul cerita. Nah, itu tadi pengertian hikayat. Sekarang, apa sih ciri-ciri hikayat? Ya, adapun ciri-ciri hikayat menurut Zainuddin 1992. Yang pertama, isi cerita mengenai kerajaan, yaitu kebesaran dan kegagalan keluarga kerajaan. Ya, yang kedua, isi cerita mengenai alam khayal dan fantasi. Yang ketiga, dipengaruhi kesusastraan Arab dan Hindu. Dan yang keempat, bersifat anonim. Sedangkan menurut Aminuddin tahun 2008, ciri-ciri hikayat yang pertama, isi cerita yang berkisar pada tokoh-tokoh raja dan keluarganya. Yang kedua, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada juga yang menyebutnya fantastis. Nah, yang ketiga, menggunakan banyak bahasa kiasan, misalnya hatta, syadan, sahibul hikayat, menurut empunya cerita, konon, dan tersebutlah perkataan. Dan yang keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau bersifat anonim. Nah, selanjutnya, struktur hikayat. Nah, struktur hikayat itu ada 4. Yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, latar. Dan yang keempat, sudut pandang. Nah, apa sih tema itu? Nah, tema itu biasanya menyangkut soal kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan sosial. Nah, kemudian itu ada penokohan. Penokohan itu biasanya erat kaitannya dengan alur dan peristiwa-peristiwa. Nah, kalau hikayat tampaknya tidak jauh berbeda dengan roman. Pertentangan antara tokoh utama yang baik dan yang jahat. Biasanya yang baiklah yang akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang jahat dapat dikalahkan. Nah, yang kemudian itu ada latar. Latar itu biasanya menyangkut aspek yang lebih luas atau lingkungan ya. Memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada saat itu. Dan yang keempat ada sudut pandang. Sudut pandang itu menceritakan suatu peristiwa. Pengarang boleh memilih sudut pandang mana ia akan menceritakan cerita itu. Pada umumnya, pengarang hikayat adalah pengamat. Seorang penulis hikayat seolah-olah mengetahui apa saja yang akan terjadi dalam cerita yang disampaikannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, ada ciri, struktur. Nah, salah satu contoh hikayat yaitu hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat ini mengisahkan mengenai Raja Indra Bungsu yang berada di dalam dilema mengenai yang mana dari dua anak kembar lelakinya, Syahperi dan Indra Bangsawan, akan dijadikan penggantinya. Nah, jadi Raja Indra Bungsu kemudian bermimpi bahwa yang memperoleh alat musik bulu perindulah akan diangkat menjadi penggantinya. Nah, kedua putra raja itu lalu pergi mengembara, tetapi berpisah karena ribut.
Syapri menjumpai sebuah bangunan besar yang dihuni oleh Putri Ratnasari bersama dayangnya. Nah, Putri Ratna telah dicolek oleh Garuda setelah negerinya dihancurkannya. Yang lalu kemudian itu menikah dengan Syapri. Nah, sementara Indra Bangsawan tersesat di gua yang dihuni oleh raksasa. Nah, kemudian keduanya itu bersahabat. Raksasa itu memberikan azimat yang dapat mengubah rupa Indra Bangsawan. Nah, ia kemudian mengabdi kepada raja negeri itu yang sedang mengadakan sayembara bagi siapa yang dapat melenyapkan Buraksa yang mengancam negeri itu dengan meminta putra dan putrinya. Barang siapa yang berhasil akan dikawinkan dengan sang putri. Buraksa berhasil dilenyapkan Indra Bangsawan. Kemudian setelah menangguhkan pernikahannya atas bantuan sahabat raksasa, Indra berhasil memperoleh bulu perindu yang dicari dan kemudian melangsungkan pernikahannya. Ketika suami istri hendak berangkat ke negeri Indra, tiba-tiba ia jatuh sakit parah akibat perbuatan saudara perempuan Buraksa. Syahpri yang mendengar berita ini menyusul saudara dan berhasil menyembuhkannya. Setelah Indra Bangsawan menggantikan ayahnya, Syapri diberi batu azimat oleh saudaranya itu sebagai balas budi dan diciptakannya sebuah negeri lengkap dengan rakyatnya. Kedua saudara itu hidup damai berdampingan. Itulah materi kita pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan satu lagi, Ibu minta setiap individu untuk membuat